Apakah suara saya terdengar? Didengar Mas Niko. Data. Masuk Mas. Suara saya masuk Mbak? Masuk, Pak. Bentar, ini kok kayaknya suara gambar saya malah balik ya. Bentar. Habis sholat ya Mas? Iya, Pak. Begitulah. Ya, baru Ini teman dia yang sama. lain kemana ini, Pak? Nggak tahu biasanya Mas kembaran namamu sih Mas Eko juga belum datang. Biasanya Iya, berdua, bertiga doang adik sih Eko. a- Terakhir kali. Gimana kuadrat, Pak. sudah ada kendala ngerjain tugasnya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang lancar, Pak. Alhamdulillah. Tinggal nanti tinggal UAS saja berarti ya. Iya. Iya, Pak. Doain ya, Pak. Semoga lancar semua ya, Pak. Ya, gampang sih. Yang penting ngerjainnya itu dipelajarin aja tugas-tugas dari modul itu. Nanti eh, tugas-tugasnya itu kalau kemarin di kami dari grup tutor itu mahasiswa itu diminta untuk mengerjakan tes formatif yang ada di setiap modulnya. Nah, untuk latihan. Jadi nanti katanya beberapa soal itu tipenya kayak gitu lah, kayak jauh-jauh. Terus sih sama jangan lupa nanti isi evaluasi tutor ya, tutor di pertemuan 12 bagi seluruh rekan-rekan mahasiswa yang belum isi. Jadi jangan lupa ya, untuk isi. Oke, mungkin bentar. Ya. Saya sudah isi, Pak. Ya. Oh, sudah kan karena kita kan nggak tahu siapa yang udah ngisi, siapa yang belum ya. Oke, oke. Ini selalu begini nih, kalau pas aku masuk, pasti gini nih. Kenapa, Pak? Ada kendala, Pak? Iya, kameranya tiba-tiba mati nih. Oh ya, ada. Muncul nggak kamera saya? Nggak ya? Muncul, muncul. Belum, Pak. Sudah. Oh, sudah sekarang, sudah. Oke, Oke. jangan pakai screenshot dulu. Oke, sambil nunggu tuh ada temennya, kalau nggak, ya nanti kita ngabisin waktu lah, mungkin kita sejaman. Tadi saya nge-on-in dari jam 7.15 sih, cuman saya mikirnya paling mungkin lagi pada sholat juga kan, atau lagi yang dia bakar-bakar, kan masih suasana Idul Adha, ini juga masih masjid sekitar juga masih pada takbiran ini kan, ada juga masih beberapa kambing sapi yang belum dipotong. Di sana udah dipotong semua. Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah nyate, Oh, Pak. Sudah ini atau belum, Pak Rizky? kalau nyate sudah sih. Ini tinggal menuin korestor ini mau bikin gulai nanti. Cuma yang buat kampus belum sih. Banyak sih undangan bakar-bakar ini. Semoga awet. Mau bikin gilingan bakso juga nanti sih.
coba aku tak masuk dari sedikit lah daripada kita. Oke, ini mungkin beberapa sedikit materi ya. Jadi terkait tentang manajemen jaringan dan wireless LAN di era 802.11. Nah, jadi pengantar dulu ya. Jadi pengertian dasar. Jadi jaringan yang menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik menggunakan gelombang radio untuk transmisi data itu adalah yang disebut dengan jaringan available. Terus perannya di era digital itu menjadi tulang punggung komunikasi modern yang memungkinkan akses internet di mana saja. Terus untuk penggunaan sehari-hari kita mendukung smartphone, laptop, IoT, dan smart home. Ini menjadikan infrastruktur penting untuk produktivitas. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi di beberapa materi juga sudah dijelaskan. Jadi evolusi jaringan komputer dari tahun 90-an, LAN itu berbasis kabel dominan, internet menjadi standar utama jaringan komputer. Kemudian pada tahun 1990, awal WLAN dengan IEE 802.11, mobilitas menjadi kebutuhan pengguna. 2000-an, adopsi massal Wi-Fi, perangkat mobile itu mendorong kebutuhan fleksibilitas. Dan 2010 sampai sekarang, WLAN itu menjadi infrastruktur yang mendukung IoT dan aplikasi bandwidth tinggi. Dan nah, sedangkan IEE 802.11 itu dibentuk tahun 1990 oleh IEE. Itulah kenapa disebut sama IEE. Jadi apapun yang membuatnya biasanya disebut dengan IEE. Misalnya kayak Tesla, Microsoft, dan lain-lain itu biasanya penyebutnya. Terus merespon kebutuhan untuk standarisasi teknologi di kabel. Memberikan landasan teknik untuk interoperabilitas yang memastikan kompatibilitas antar perangkat yang berbeda vendor. Tujuan sama ruang lingkupnya yaitu menetapkan spesifikasi lapisan emasi dan fisikal dan mendefinisikan protokol akses medium, mengatur mekanisme keamanan dan QoS atau quality of service, kemudian memfasilitasi perkembangan teknologi wireless yang berkelanjutan. Kemudian struktur standar IEE 802.11 itu ada beberapa, yaitu lapisan emasi, yaitu untuk mengatur akses ke medium kabel bersama. Lapisan PHY itu untuk menangani transmisi sinyal radio dan metode modulasi atau yang disebut dengan DSS dan FHSS sebagai teknologi awal. Nah, standar IEE 802.11 itu dibangun dengan arsitektur berlapis. Lapisan emasi itu mengolah akses ke medium bersama. Lapisan PHY bertanggung jawab atas transmisi fisik data. Nah, ini lapisan media access control emasi yang sudah juga tidak asing lagi mungkin. Jadi untuk fungsi utama mengatur akses ke medium transmisi, menangani fragmentasi data, kemudian memastikan pengiriman frame CSMA atau per CA atau yang disebut dengan Carrier Sense Multiplier Access itu menghindari koneksi dengan koneksi unfinished atau disebut listen sebelum task. Jadi dia menghindari tentang terkait noise dan sinyal-sinyal yang buffering dan lain-lain, bisa jitter, over bandwidth dan lain-lain. Kemudian untuk pengaturan akses itu ada beberapa istilah, yaitu yang pertama DSP, yaitu distribusi koordinasi function, kemudian PCF, point koordinasi function,
yang mengolah prioritas transmisi. Nah, lapisan fisikal yang disebut PHY, yang pertama yaitu konversi data, yaitu mengubah bit digital menjadi sinyal audio, menerima dan mengonversikan sinyal kembali menjadi data, kemudian modulasi sinyal menggunakan teknik seperti OFDF dan QM yang memaksimalkan presensi spektrum frekuensi. Nah, pita frekuensi itu ada dua, yaitu 2,4 GHz, jangkauan lebih luas, lebih grounded, sedangkan 5 GHz itu kecepatan lebih tinggi dengan jangkauan yang terbatas. Nah, jadi rata-rata pada normalnya umum frekuensi itu pada 2,4 GHz. Jadi dia bisa lebih jauh, bisa lebih terjangkau ke user-user dan pengguna-pengguna, tapi dia tidak terlalu kecepatannya tinggi. Nah, biasanya ini terjadi di wifi akses di kafe-kafe atau di ruang-ruang publik. Nah, sedangkan untuk sinyal yang terbatas, misalnya seperti saya menggunakan wifi, itu biasanya saya segarkan menjadi 5 GHz. Kenapa? Biar sinyal itu semakin kuat, tapi jangkauannya tidak akan jauh, selepas dari biar tidak bisa digunakan tetangga yang lebih jauh. Itu sih. Terus data rate itu yaitu menentukan kecepatan transmisi data yang beradaptasi dengan kondisi sinyal dan interferensi. Kemudian topologi jaringan WLAN. Apa ini? Infrastruktur mode kita menggunakan yang namanya Basic Service Set atau BSS. Jadi semua komunikasi itu melalui access point menyediakan konektivitas ke jaringan lain. Lebih infrastruktur dan terkelola. Kemudian yang disebut juga dengan IS atau Extended Service Set, yaitu multiple BSS yang terhubung, yang menghubungkan beberapa API ataupun yang disebut dengan access point, mendukung roaming antar BSS dan cakupan area yang lebih luas. Kemudian yang ada juga yang disebut dengan ad hoc mode atau IBS, yaitu yang disebut dengan Independent Basic Service Set, yaitu dia peer-to-peer tanpa AP. Mudah diatur untuk koneksi sementara, jangkauan terbatas, fungsional minimal. Kemudian mode operasi WLAN, itu yang pertama yaitu mode infrastruktur, semua komunikasi melalui access point atau IP. Maaf, disebut dengan AP, klien itu terhubung dengan jaringan melalui AP. Nah, dengan skalabilitas dan manajemen yang lebih baik, mendukung fitur keamanan yang lebih kuat, memungkinkan koneksi ke jaringan kabel, kemudian memerlukan perangkat AP khusus. Sedangkan pada mode ad hoc, koneksi itu langsung antar perangkat tanpa AP. Bentuk jaringan peer-to-peer dan kabel, yaitu cepat tanpa infrastruktur, ideal untuk koneksi sementara, jangkauan dan performa terbatas. Manajemen keamanan itu minimal. Nah, standar IEE 802.11 pada 1997, kecepatan awal standar pertama itu menawarkan bandwidth maksimum 2 megabit per second, relatif lambat dibandingkan internet yang dengan kecepatan 10 megabit per second. DSS, Direct Speed Spectrum, teknik moderasi utama dengan fallback 1 megabit per second. FHS, frekuensi hopping spektrum, alternatif modulasi yang lebih tahan pendapatan frekuensi. Frekuensinya 2,4 GHz yang menggunakan pita frekuensi GSM, tidak memerlukan lisensi khusus untuk penggunaan. Kemudian IEE 802.11b itu dengan 9 megabit per second throughput maksimum dengan peningkatan signifikan dari standar awal 2 megabit per second. 2,4 GHz itu untuk pita frekuensinya menggunakan band ISM yang tidak memerlukan lisensi. Pada tahun 1999 tahun diperkenalkan menjadi standar Wi-Fi populer pertama secara global. Jangkauan maksimumnya adalah 100 meter, jarak itu sekitar 35 meter, outdoor-nya mencapai 100 meter.
Kemudian IEE 802.11a itu diluncurkan di tahun 1999 yang dikenal sebagai Wi-Fi 5, muncul bersamaan dengan 802.11b, namun adaptasinya lebih lambat. Frekuensi 5 GHz itu mengurangi interferensi dari perangkat 2,4 GHz yang mendukung lebih banyak karena non-overlapping. Kemudian throughput-nya 54 Mbps, secara teoritis 54 Mbps, praktik sekitar 30 Mbps, jauh lebih cepat daripada 802.11b. Jangkauan terbatas, frekuensi lebih tinggi membatasi penerapan dinding, jangkauan lebih pendek dibanding 2,4 GHz. Kemudian IEE 802.11g yaitu menggabungkan kelebihan. Ini diluncurkan pada tahun 2003 dengan menggabungkan kecepatan 802.11a dengan kompatibel 802.11b. Throughput tinggi memberikan kecepatan hingga 54 Mbps menggunakan pita frekuensi 2,4 GHz yang populer. Kompatibilitasnya mundur, yaitu mendukung perangkat 802.11b yang sudah ada, memungkinkan migrasi bertahap ke standar baru. Adaptasinya luas menjadi standar dominan hingga kemunculan 802.11n yang mendorong penyebaran Wi-Fi di rumah dan di kantor. IEE 802.11n, kemudian dia mendukung MIMO atau disebut dengan multiple input, multiple output teknologi. Throughput-nya tinggi hingga 600 Mbps secara teoritis, dual band, yaitu mendukung 2,4 GHz dan 5 GHz. Frame agregasinya mengurangi overhead dengan anti pragmatis. Nah, IEE 802.11n itu menawarkan peningkatan dramatis dalam kecepatan dan kapasitas. Dengan teknologi MIMO, throughput itu dapat mencapai ratusan Mbps yang mendukung dual band untuk fleksibel implementasi. Nah, ini teknologi MIMO pada 802.11n. Jadi MIMO itu memungkinkan penggunaan beberapa antena untuk transmisi dan penerimaan data secara simultan. Spatial multiplex itu meningkatkan kapasitas jaringan tanpa memerlukan bandwidth tambahan. Kemudian ada yang disebut dengan IEE 802.11ac yang disebut dengan multiple user MIMO beamforming. Kemudian ada menjadi standar gigabit wireless pertama yang menggunakan teknologi MU-MIMO atau multi-user MIMO with channel hingga 160 MHz dan moderasi 256 QoM untuk mencapai throughput multi gigabit. Dan ada yang namanya disebut dengan Wi-Fi 6 atau IEE 802.11ax. Efisiensinya tinggi. OFDMA itu meningkatkan efisiensi spektrum. Target wake time itu memperpanjang baterai perangkat. Multiband itu mendukung 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz dengan lebih banyak spektrum untuk kapasitas yang lebih tinggi. Dengan lingkungan yang padat yang dioptimalkan untuk area dengan banyak perangkat yang ideal untuk IoT dan deployment skala besar. Simulasi NS3, Network Simulator 3 untuk membantu mempermudah kinerja yang memungkinkan frekuensi band 6 GHz itu sebelum implementasi. Nah, ini perbandingan standar IEE 802.11 dari tahunnya, frekuensinya, dan throughput-nya. Itu bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian untuk protokol keamanan WLAN itu ada yang disebut dengan WEP pada 1997. Keamanan dasar dengan enkripsi RC4 yang memiliki kelemahan serius mudah dibobol. Kemudian ada WPA pada tahun 2003, respon cepat atas kelemahan WEP menggunakan TKIP masih ada celah keamanan. Kemudian ada WEPA 2004, standar keamanan kuat dengan AES CCNP menjadi standar industri utama.
Kemudian ada WPA 3 2018, peningkatan dengan simultan allocation of equal yang melindungi dari brute force attack. Nah, manajemen jaringan WLAN, yang pertama yaitu discovery. Klien itu menemukan AP dengan scanning. AP mengumumkan perbedaan dengan beacon frame. Kemudian authentication, verifikasi netis klien dan AP untuk mencegah koneksi tidak sah ke jaringan. Manajemen, monitoring, kontrol, dan optimasi pengolahan bandwidth dan pemecahan masalah. Asosiasinya pembentukan koneksi logis klien terdaftar secara resmi yang di jaringan. Nah, konfigurasi access point itu yang pertama yaitu ada presentasian atau SSD, nama jaringan wireless-nya, channel, frekuensi operasi spesifiknya, seperti mode WPA 22 atau WPA 3, authentication-nya PSK atau enterprise. Kemudian untuk pengaturan WLAN-nya, SD to VLAN mapping, pemisahan traffic penggunanya, ada AWS network isolation, segmentasi berdasarkan departemen. Nah, untuk quality of service-nya yang disebut dengan QoS, itu ada yang namanya prioritas traffic berdasarkan aplikasi, bandwidth limiting per user, pengutamaan traffic tamping, dan pengaturan untuk VoIP ataupun video. Nah, untuk perencanaan dan implementasi WLAN, pertama yaitu perencanaan awal, menentukan kebutuhan dan ekspektasi, mempertimbangkan jumlah pengguna, aplikasi, dan area. Kemudian set survei itu mengukur karakteristik propagasi sinyal, mengidentifikasikan sumber intervensi dan obstacle. Kemudian mapping conference, membuat peta cakupan sinyal, menentukan penempatan optimal access point. Implementasi, memasang dan mengkonfigurasikan perangkat, melakukan penyesuaian berdasarkan pengukuran aktual, kemudian validasi, memverifikasikan cakupan dan performa, yaitu memastikan semua area terlayani dengan baik. Nah, simulasi kinerja jaringan WLAN 802.11 itu kita bisa menggunakan yang namanya software NS3 atau Network Simulator 3 alat open source untuk penelitian jaringan. Ini bisa juga kita menggunakan paket Russell ya. Banyak sih software-softwarenya juga. Kemudian untuk metrik kinerja utama, parameter yang dianalisis dalam simulasi untuk operasi jaringan, pertama yaitu throughput, kapasitas transfer data efektif, retensinya, waktu respon dan delay jaringan, paket loss, keandalan transmisi data, interferensi, gangguan dari sumber eksternal, dan yang terakhir yaitu jitter, variasi delay dalam transmisi. Nah, interferensi dan kanal wireless, interferensi microwave, open microwave itu memancarkan radiasi 2,4 GHz yang dapat menyebabkan gangguan signifikan pada Wi-Fi kanal 6 sampai 11. Kemudian Bluetooth dan Wi-Fi keduanya beroperasi di 2,4 GHz aktivatif frekuensi hopping pada Bluetooth untuk membantu mengurangi interferensi. Kemudian Dual Channel Interference AP yang menggunakan kanal sama saling mengganggu. Penting mengatur kanal 1, 6, dan 11 untuk AP yang berdekatan. Optimasi kinerja WLAN, yang pertama yaitu load balancing, yaitu mendistribusikan klien antar AP secara merata, mencegah overloading pada satu AP. Channel bonding itu menggabungkan beberapa kanal untuk bandwidth yang lebih lebar, meningkatkan throughput yang signifikan. Kemudian beamforming itu mengarahkan sinyal ke klien spesifik dengan meningkatkan ASN dan stabilitas koneksi. Kemudian monitoring dan diagnosis, yaitu pemantauan performa real time dengan mengidentifikasikan masalah sebelum mengganggu layanan. Nah, integrasi IoT dan WLAN, perangkat terhubung, prediksi jumlah perangkat IoT yang terhubung pada 2025, 4 terabyte data per hari, volume data yang dihasilkan oleh perangkat cerdas rata-rata, 60% pertumbuhan tahunan tingkat adopsi IoT berbasis Wi-Fi di sektor industri,
5-10 perangkat per orang, rata-rata jumlah perangkat IoT per individu pada 2023. YE 802.11 itu menjadi fondasi penting untuk aplikasi IoT dari smart home hingga industrial IoT. Konektivitas Wi-Fi itu memberikan komunikasi ideal, bandwidth, jangkauan, dan efisiensi energi. Kemudian tren masa depan Wi-Fi 7 dan Bayon dengan Wi-Fi 7 802.11 BE yaitu dengan 30 lebih gigabit per second ultra low latency, Wi-Fi positioning atau disebut dengan lokasi segmented, Wi-Fi sensing yaitu dengan deteksi gerakan dan kehadiran, integrasi suara Wi-Fi, konvergensi 5G atau 6G dengan Wi-Fi. Nah, teknologi Wi-Fi itu terus berkembang dengan inovasi baru. Wi-Fi 7 itu akan menawarkan peringkat dramatis dan kecepatan dan responsivitas, aplikasi sensing dan data. Nah, studi kasus untuk implementasi WLAN skala besar. Yang pertama yaitu perencanaan komprehensif, yaitu analisis kebutuhan dan desain jaringan struktur distribusi, kontroler terpusat dengan ratusan AP, manajemen pengguna massal, autentikasi ribuan mahasiswa dan staf, keamanan berlapis 802.1x itu segmentasi VLAN dan monitoring, analitik dan optimasi penyesuaian berkelanjutan berdasarkan data penggunaan. Nah, tantangan dan solusi dalam manajemen WLAN. Yang pertama yaitu tantangan utamanya yaitu kapabilitas untuk ribuan perangkat, mobilitas pengguna antar AP, pengguna keamanan dalam lingkungan terbuka, interferensi dalam spektrum terbatas, quality of service untuk solusi-solusinya yaitu yang pertama dengan kontrol berbasis sektor, fast roaming dengan 802.11r, WPA 3 Enterprise dan Radius, dynamic RF management, aplikasi RWOS, dan convergence management. Kesimpulan dan tantangan ke depan, evolusi berkelanjutan. Jadi YL 802.11 itu terus berkembang sejak 1997, peningkatan kecepatan yang dramatis. Kemudian infrastruktur esensial, WLAN itu menjadi tulang punggung komunikasi modern untuk mendukung berbagai aplikasi kritis. Masa depan, integrasi dengan teknologi 5G, IoT, Wi-Fi akan tetap relevan dan berkembang. Tantangan baru yaitu kepadatan perangkat, keamanannya, sensitif spektrum, dan membutuhkan pendekatan manajemen inovatif. Oke, mungkin itu materi kita. Cukup mungkin yang perlu ditanyakan, jika tidak mungkin bisa kita cukupkan. Nanti dipersiapkan aja untuk UASnya. Semua materi-materi dipelajari, terus sekali lagi bagi tugas-tugas yang belum selesai. Jadi saya cek ini baru yang mengumpulkan sebanyak 4 orang. Segera dikerjakan bagi yang belum selesai. Biar saya juga bisa melihat tugasnya jika kalau ada yang masih salah atau perlu diperbaiki. Jadi ada beberapa tugas itu yang saya cek mungkin masih ada kesalahan. Jadi mungkin sambil dilihat komenan saya. Misal saya ada masukin nilai 80 misalnya. Itu mungkin kalian sudah lulus, tapi ada beberapa case yang masih kurang. Bisa diperbaiki biar mendapatkan nilai yang sempurna, nilai 100, atau bisa diabaikan kalau misalnya cukup merasa puas dengan nilai segitu. Nah, ini berlaku untuk semua rekan mahasiswa ya. Jadi segeralah, saran saya segeralah mengumpulkan. Nanti kalau misalnya ada kendala, sekali lagi bisa kita diskusikan rame-rame, ataupun kalau enggak ya kita japri saya bisa melalui menu email.
Terus dipastikan untuk pengiriman video itu dicek dulu videonya. Jadi sebelum dikirimkan dicek dulu ada suaranya enggak, terus ada gangguan terkait noise atau gangguan suara dan lain-lain. Dicek kalau misalnya terus mic-nya dipastikan nyala. Saya juga lihat tadi ada beberapa, bukan beberapa sih, karena dari 4 itu beberapa lah, sebenarnya beberapa itu suaranya nggak masuk. Jadi saya minta ulang videonya, belum dikirim. Nanti kalau misalnya dia kirim, jadi gimana ya, nonton video nggak ada suara itu tuh kayak silent banget gitu loh, apa sepi banget gitu. Jadi kayak saya nonton demo tapi nggak ada suaranya itu gimana gitu, musiknya juga nggak ada gitu kan. Ya bagi yang nonton kan juga biar seru juga lah gitu. Walaupun yang nonton ya mungkinan cuma saya, cuma kan biar gimana ya bagus ada suaranya lah. Terus ada juga tadi ada yang mungkin berkaca saya dari tugas yang 2 sebelumnya. Jadi yang tugas 3 ini kan memang belum ada bermasalah. Jadi yang tugas 2 kemarin itu ada yang mengumpulkan video, jadi videonya itu terpotong, jadi belum selesai. Nah, untungnya di bagian tugasnya itu sudah selesai, cuman di bagian akhirnya itu terpotong. Jadi dipastikan dulu sebelum mengirimkan tuh videonya sampai selesai. Misalnya belum selesai, kepotong, didabelkan aja. Saya yakin ya harusnya kalian sudah, apalagi dengan di prodi SI ya, pasti bisa lah gabung-gabungin video. Kalaupun belum, ya nanti pasti ada mata kuliahnya yang belum. Maksudnya banyak. Jadi begini, bukan saya tidak mau berbagi keilmuan ya. Yang pertama, takutnya itu ada bagian dari mata kuliah lain. Jadi saya mungkin akan sharing semampunya saya. Jadi selama itu masih berhubungan dengan jaringan komputer akan saya sharing. Itu terlihat dari beberapa diskusi kita sebelumnya di web 1, di web 2, web 3. Di web 1 kan otomatis dari pihak PT ya menyediakan. Itu selama masih berhubungan dengan jaringan komputer, insya Allah akan saya jawab. Terus dengan kondisi dengan kemampuan saya. Jadi bukan berarti saya itu menjadi tutor itu tahu segala hal ya. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Mungkin ada juga beberapa kesalahan. Jadi karena simpelnya gini, ketika kalian menjadi mahasiswa itu sudah melekat yang namanya ada mahal. Jadi jangan terlalu terpatok dengan semuanya terkait tutor. Saya tidak menyebut dosen karena saya di sini sebutnya tutor. Jadi dengan materi yang ada di UT itu kalau kalian merasa kurang, kalau saya menurut saya pasti sangat-sangat kurang karena di PPT maupun di tugas itu belum bisa mencakup keseluruhan ya. Jadi dari keilmuan jaringan komputer sebagai penutup web kita itu masih sekitar 30%. Jadi masih banyak hal-hal yang di luar sana yang berkaitan dengan jaringan komputer yang masih belum bisa terjangkau dengan pertemuan 8 sesi ataupun dengan 16 aktivitas pelajaran ini. Masih banyak hal-hal yang masih perlu kita pelajari. Kalaupun misalnya nanti kalian ada kendala, sebelum bertanya, kalian bisa searching dulu Google atau kalian lihat video-video tutorial di YouTube. Banyak kok sebenarnya. Jadi saya tidak munafik. Saya pun juga belajar tentang konfigurasi jaringan, konfigurasi keamanan, nyeting Wi-Fi, nyeting Mikrotik, nyeting Cisco. Mohon maaf saya nyebut merek. Itu saya juga pasti belajar. Enggak yang patrol semua dengan satu sumber belajar. Itu agak-agak susah tanya. Jadi intinya sih cuma itu aja. Selamat bertemu di semester depan. Jika Allah saya mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan jaringan komputer, baik nanti keamanan komputer, administrasi sistem jaringan, dan apapun itu. Jika tidak, selamat berjuang. Selesaikan apa yang telah kalian mulai. Akhiri dengan kebahagiaan, jangan sampai kalian akhiri dengan menyerah. Jadi, apa yang sudah kalian jalani, selesaikan dengan sebaik-baiknya.
Saya tahu, kalau kalian mungkin tidak banyak beberapa dari kalian, apalagi yang mahasiswa UT, itu tidak mengeluarkan biaya yang sedikit ya. Jadi, pasti kalian juga udah meluangkan waktu, ada yang sudah berjam, ada yang nyari uang dulu, ada yang menyempatkan waktu. Jadi, manfaatkanlah banyak, cara-cara belajar. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih dari saya telah membersamai secara 8 sesi atau 8 minggu ini. Selamat puas, maksimalkan hasil, berdoa pada Allah SWT. Yang perlu diingat, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Selalu libatkan Allah SWT, ataupun kalau misalnya yang agama selain non-muslim, libatkan Tuhannya. Karena apa? Karena manusia itu cuma bisa menggunakan 10% kemampuannya. Sisanya itu Tuhan kita yang menjalankan. Dan jangan lupa bagi yang masih punya orang tua, minta doa sama orang tua. Jika yang sudah berkeluarga, minta doa sama istri dan lain-lain. Kenapa? Karena kekuatan doa itu bisa melampaui apapun. Oke, itu aja. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.